Perhelatan MotoGP Indonesia menghadapi tantangan setelah sirkuit Mandalika dianggap tidak aman untuk berlomba. Di satu sisi dipuji karena punya desain lintasan bagus dan area runoff yang lebar, Mandalika juga dikritik karena kondisi lintasan yang sangat berbahaya. Debu dan lumpur saat tes pramusim membuat pembalap hanya punya satu jalur yang memungkinkan untuk dilewati. Walau cukup untuk digunakan dalam tes pramusim, terbatasnya racing line membuat balapan tidak mungkin berjalan normal. Pembalap akan menemui kesulitan besar dalam menyalip sebab mereka terancam terjatuh begitu menyentuh dirty track atau bagian lintasan yang kotor dan kurang grip. Lapisan aspal yang mengelupas juga membuat sejumlah pembalap mengalami luka memar saat terkena lemparan kerikil dari motor pembalap yang ada di depan mereka. PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC, Federasi Motor Internasional atau FIM, dan Dorna Sport akhirnya menyepakati pembenahan dalam bentuk pengaspalan ulang dan pembersihan trek di sirkuit Mandalika. Renovasi akan meliputi lintasan dari tikungan terakhir, lurusan start sampai finish, serta tikungan 1 hingga ke tikungan yang kelima. Panitia penyelenggara optimis perbaikan akan selesai pada 10 Maret alias 8 hari sebelum seri balap MotoGP Indonesia bergulir di bulan Maret nanti. ITDC, Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, dan PT PP Persero selaku kontraktor menyatakan mereka juga akan mengejar kualitas di dalam perbaikan ini. Sirkuit ini bukan satu kali dipakai, tapi terus di setiap tahunnya ada superbike atau lainnya yang ingin memanfaatkan lintasan tersebut. Jadi kami tidak ingin nanggung dan berkomitmen membuat kualitas terbaik dengan waktu secepat mungkin. Mandalika bukan satu-satunya sirkuit MotoGP yang mengalami renovasi. Misalnya sirkuit Amerikas di Amerika Serikat juga mengalami pengaspalan ulang setelah mendapat kritik keras dari pembalap saat seri balap MotoGP Amerikas pada Oktober lalu. Lintasan yang sangat bergelombang sampai membuat pembalap MotoGP memberi ultimatum tidak akan berlomba di Amerika lagi kalau sirkuit tidak diperbaiki. Tentunya kami memperkirakan ada sejumlah benjolan, tetapi benjolan-benjolan di sini begitu berbahaya, kata pembalap Suzuki X-Star Alex Rins. Melaju di tikungan 10, kedua ban motor saya berada di udara. Mereka harus memperbaikinya tahun depan, kalau tidak maka kami tidak akan berlomba. Buruknya kualitas lintasan sirkuit Amerika diyakini disebabkan banjir pada 2015, kebocoran pada saluran air mempengaruhi kontur tanah di bawah permukaan aspalnya. Pengaspalan ulang akan meliputi tikungan 2 sampai tikungan 10 dan tikungan 12 sampai ke tikungan yang ke-16 hanya punya waktu 6 bulan. Perbaikan di Amerika Serikat sangat-sangat dikebut, dan dalam update terakhir di halaman MotoGP pada 28 Januari kemarin, pengaspalan ulang di Amerika masih berlangsung karena masifnya skala perbaikan.
Mengelola sirkuit berpacu dan waktu karena MotoGP Amerika merupakan salah satu seri awal musim, tepatnya seri keempat pada 10 April mendatang. Sirkuit berikutnya yang mengalami pembenahan adalah Red Bull Ring di Austria. Berbeda dengan Mandalika dan Amerika, masalah Red Bull Ring tidak terletak pada kualitas aspal, melainkan desain lintasan alias layout yang dinilai sangat berbahaya. Desakan merubah layout Red Bull Ring memanas setelah kecelakaan besar yang terjadi pada balapan MotoGP Austria 2020. Saat itu, motor Franco Morbidelli dan Johann Zarco yang bertabrakan di tikungan 2 menyeberang ke tikungan ketiga hingga hampir menghantam Maverick Vinales dan Valentino Rossi. Dalam foto satelit yang dibagikan The-Race.com tampak penambahan Cizane tikungan zigzag yang memotong tikungan kedua. Selain untuk menurunkan kecepatan, belokan ekstra diharapkan mengubah arah jatuhnya motor dan pembalap jika terjadi kecelakaan. Desain lintasan dengan Cizane baru itu diyakini hanya akan dipakai di MotoGP, adapun desain lama dipertahankan untuk balapan Formula One pada 10 Juli nanti. Sirkuit Mandalika berpacu dengan waktu untuk gelar MotoGP 2022 pada 18-20 Maret. Ibarat rumah baru, sirkuit baru ini punya masalah yang harus dibenahi. Sirkuit Mandalika akan jadi ajang balapan MotoGP 2022 kedua di musim ini setelah sirkuit Losail di Qatar. Tanggal mainnya adalah pada 18-20 Maret mendatang. Tes pramusim MotoGP Mandalika sudah dilakukan pada 11-13 Februari kemarin. Tes yang bertujuan untuk mengenalkan sirkuit terbaru dari Indonesia kepada 24 rider dunia. Para pembalap top dunia itu pun melaju kencang di sana. Mereka mencari setelan terbaik dan merancang strategi untuk menjadi yang tercepat sebagai bekal untuk balapan nanti. Para pembalap kompak kalau sirkuit Mandalika memang indah. Ada bentang perbukitan hijau plus di pinggir pantai yang memberikan aroma laut. Namun sayangnya, sirkuit ini juga belum benar-benar sempurna, terutama soal lintasan yang kotor. Masih ada debu, menumpuk, dan batu-batu kerikil di lintasan. Itu membuat para rider kesulitan berimprovisasi di sirkuit. Juga paling celaka bisa membuat motor tergelincir. Di Road Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria menjelaskan kalau sirkuit Mandalika bagai rumah baru. Namanya rumah baru, pasti ada saja kekurangan di sana-sini. Ibaratnya, sirkuit ini seperti rumah baru saja kalau sudah ditempati seminggu atau sebulan, pasti keluar retakan. Itu hal yang wajar. Sirkuit ini belum sempurna, ada keretakan dan pergeseran tanah yang jadinya membuat lintasan kotor. Pria yang akrab disapa Pak Andi itu menjelaskan sirkuit Mandalika sudah tidak dipakai sekitar 2 bulan setelah ajang WSBK, ditambah ada pengerjaan tribun dan pembangunan jalan bypass di sekitar sirkuitnya, membuat debu dan kotoran menempel di pori-pori lintasan. Setelah pengerjaan dari PT PP selaku konstruksi selesai untuk pengaspalan ulang, kami akan terus bersihkan setiap hari, bisa pakai sweeper atau karpet, sejenis karpet khusus yang menyedot debu. Dan paling mudah dan murah, pakai mobil untuk melintas di sirkuit, nanti aerodinamis mobil akan menyedot debu keluar dari pori-pori lintasan, dan gampangnya debu nanti berterbangan dari belakang mobil.
Ya, beginilah konstruksi atau progres dari konstruksi sirkuit MotoGP Mandalika yang sudah digunakan oleh WSBK maupun Asia Talent Cup dan juga tes pramusim yang sudah dilakukan pada minggu kemarin. Persiapan MotoGP pada Maret nanti juga sudah dilakukan, logistik berdatangan terus seperti kursi tribun, ada yang diimpor dari Prancis dan Jepang dan juga ada yang datang dari Cina. Usai berakhirnya tes pramusim MotoGP, ITDC selaku BUMN pengembang The Mandalika dan Mandalika Grand Prix Association atau MGPA selaku bagian dari ITDC Group fokus mempersiapkan race MotoGP yang akan berlangsung pada Maret nanti. Adapun persiapan yang dilakukan antara lain sisi sirkuit, fasilitas pendukung, akomodasi, dan teknis penyelenggaraannya. ITDC Group akan melakukan pembenahan dan penyempurnaan main track untuk memastikan kondisi lintasan sesuai standar safety yang ditetapkan oleh Federation International de Motorcyclism atau FIM. Guna memastikan kondisi lintasan dalam kondisi bersih saat race pada Maret mendatang, ITDC Group juga akan melakukan pembersihan menggunakan kendaraan pembersih seperti Trackjet yang memiliki penyemprot air bertekanan tinggi, dilengkapi rotating brush untuk memasuki lintasan dan membersihkan area-area tertentu, dibantu dengan kru maintenance. Tidak menutup kemungkinan ITDC Group juga akan menambah kebutuhan alat untuk membersihkan lintasan sirkuit. ITDC berkoordinasi dengan FIM terkait kebutuhan sejumlah pembenahan dan penyempurnaan di main track sirkuit, dan FIM telah menerima rencana kerja mereka dalam peningkatan kualitas sirkuit. ITDC bersama kontraktor utama yaitu PT PP Pembangunan Perumahan serta Road Grip Motorsport Indonesia atau RMI akan bekerja keras untuk memenuhi tenggat yang ditetapkan oleh FIM dan mereka optimis dapat selesai tepat waktu. Sementara itu, Direktur Utama MGPA Priyandi Satria mengatakan pihaknya telah melakukan diskusi dengan pihak Dorna Sport dan FIM terkait sejumlah catatan atas penyelenggaraan official test. Pihaknya berkomitmen untuk melakukan penyempurnaan berdasarkan catatan tersebut dan memastikan persiapan baik dari sisi sirkuit, fasilitas pendukung, hingga kualitas penyelenggaraan event Pertamina Grand Prix of Indonesia dapat memenuhi syarat dan sesuai dengan standar yang sudah diharapkan. Terkait persiapan fasilitas pendukung saat ini, ITDC akan memenuhi sejumlah fasilitas penting seperti race control dan bangunan-bangunan kantor untuk operasional Grand Prix agar nanti siap digunakan. ITDC juga tengah menyiapkan tribun penonton antara lain Hospitality Suite, VIP Village, tribun Grandstand, dan juga Royal Box. Royal Box atau kategori VIP Premier Class merupakan kelas tertinggi untuk menonton yang akan dipersiapkan khusus untuk jajaran VIP seperti Presiden Republik Indonesia, para menteri, VIP swasta, dan sponsor. Sementara VIP Village merupakan tempat yang eksklusif berkapasitas hingga 2.400 orang. VIP Village ini memiliki sejumlah kelebihan antara lain parkir VIP eksklusif, ruangan ber-AC, open bar, F&B, dan grandstand eksklusif. Di tengah sirkuit juga sedang ada pengerjaan pembuatan grandstand yang ditargetkan selesai pada bulan Maret, minggu kedua dengan total 50.000 tempat duduk. Tempat duduk untuk tribun yang disiapkan ini diimpor langsung dari luar negeri, yaitu dari Jepang, Prancis, dan sisanya dari Cina.
ITTC Group memastikan bahwa seluruh fasilitas pendukung sirkuit ini akan siap digunakan saat race MotoGP Maret mendatang. Saat ini, Kementerian PUPR tengah melakukan sejumlah pekerjaan pembangunan di depan sirkuit, yaitu beautifikasi dan pembangunan jalan ruas kota menuju ke Ruak, hingga di depan SPBU Mandalika, jalan dari samping Sunggung menuju sirkuit juga mendapat perbaikan dan beautifikasi karena sebagian besar alur kedatangan, termasuk pembalap, logistik, dan penonton akan menggunakan jalan bypass sampai Simpang Sunggung untuk menuju sirkuit. Selama 3 hari penyelenggara MotoGP akan sangat sibuk, baik itu flow of traffic ataupun flow of travel. Diperkirakan ada sekitar 180.000 pengunjung dalam 3 hari menuju ke Mandalika, dan 100.000 di dalam itu merupakan penonton dari balapan MotoGP, sehingga benar-benar perlu dipersiapkan infrastruktur penunjang transportasi maupun manajemen lalu lintas yang bagus, sehingga alur penonton, pembalap, logistik, dan tim beserta kru dapat berjalan dengan lancar. Sejak Minggu 13 Februari 2022 yang lalu juga para kru dan pembalap MotoGP sudah mulai meninggalkan Lombok usai menuntaskan tes pramusim MotoGP di 2022 di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Mereka selanjutnya menuju Portugal guna menuntaskan agenda tes musim yang terakhir. Dan setelah itu, untuk kemudian harinya mereka terjun di seri pertama MotoGP tahun 2022 yang akan digelar di sirkuit Losail, Qatar, yaitu pada tanggal 4 sampai 6 Maret mendatang. Adapun para kru dan pembalap diterbangkan menggunakan 4 pesawat charter milik maskapai Garuda dan AirAsia rute Lombok Jakarta, dan kelompok pertama diterbangkan pada Minggu malam kemarin dengan jumlah penumpang sebanyak 119 orang, sebut stakeholder relation manager PT Angkasa Pura I di Lombok International Airport, dan kemudian kelompok yang kedua diterbangkan pada Senin siang pukul 11 pagi dengan 143 penumpang menggunakan pesawat AirAsia. Selanjutnya pada pukul 2 siang menggunakan pesawat Garuda yang mengangkut 138 kru dan pembalap, dan kelompok terakhir sekitar 61 orang diterbangkan pada jam 4 sore menggunakan pesawat AirAsia. Adapun untuk logistik nanti akan mulai diangkut tanggal 17 dan 18 Februari dengan menggunakan pesawat kargo khusus milik Qatar Airways langsung menuju Qatar. Pantauan saya di sirkuit internasional Mandalika Senin siang kemarin juga hampir seluruh pembalap meninggalkan Lombok, termasuk sepeda motor sudah dimasukkan di dalam peti khusus dan sudah juga melewati proses pengecekan. Tinggal menunggu proses pengangkutan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan, maka semua logistik sudah siap menuju ke arah Qatar. Direktur Utama Mandalika Grand Prix Association atau MGPA, Priyandi Satria, yang dikonfirmasi membenarkan kalau logistik para pembalap masih berada di sirkuit. Hanya beberapa logistik yang dianggap penting dan vital yang sudah dibawa oleh kru serta pembalap. Kalau logistik yang berupa spare part serta sepeda motor masih di sirkuit Mandalika, dan jadwal pengangkutan seluruh logistik pun sudah ditentukan. Jadi tinggal menunggu jadwal pesawat yang akan mengangkutnya menuju ke arah Qatar.